Ketemu lagi dengan Revan sini. Tapi ada yang berbeda dari video ini. Hari ini saya tidak akan membahas sebuah gadget atau barang-barang tech gitu. Ini masih barang tech sih, tapi saya akan mencoba bahas yang lain yang masih tech tapi bukan gadget. Dan hari ini saya mau mencoba sebuah motor baru dari Finfast. Nggak tahu kan kalau Finfast punya motor? Ya, mereka punya motor skuter listrik, dan ini dia. Mana sih? Nah. Lucu kan? Jadi ceritanya saya tuh lagi diundang sama Finfast Indonesia buat mengunjungi pabrik mereka langsung di Vietnam, dan untuk melihat atau ngasih tahu bahwa mereka tuh punya sebuah ekosistem yang luar biasa, terutama untuk produksi otomotif mereka, di mana mereka punya pabrik sendiri dan mereka memproduksi sebagian besar dari parts kendaraan-kendaraan yang mereka buat sendiri. Artinya ini sudah sangat keren banget. TKDN, ibaratnya TKDN mereka itu ada di atas 70% gitu. Dimana Indonesia kalau handphone 40% gitu, itu pun biasanya software. Tapi intinya adalah saya ngelihat bahwa ternyata mereka membuat motor, dan motornya menurut saya cukup menjanjikan kalau misalnya motor ini akan dimasukin ke Indonesia. Dan dengar-dengar gosipnya memang motor ini bakal masuk ke Indonesia gitu. Dan ini adalah Finfast Ventos. Kayak permen ya? Oh, Mentos itu. Kalau nggak lucu, kalian jangan lanjut video ini. Baik, kita akan tes akselerasinya, bagaimana akselerasi dari motor ini. Finfast Ventos, kita coba ya dari 0. Akselerasinya lumayan guys. Akselerasinya lumayan, tapi harusnya opening dulu ya. Oke, jadi sekarang loncat, kita coba ke Eco. Jadi sekarang saya akan mencoba motor ini. Ini adalah motor Finfast Ventos, sebuah nama yang lucu. Jadi motor ini warnanya kuning. Kenapa saya pilih warna kuning? Karena ya lucu aja gitu. Kelihatan kalau ngambil birola lebih kelihatan lucu gitu. Dan ini satu dari total ada 8 motor listrik yang dimiliki oleh Finfast kalau nggak salah. Jadi motor ini katanya, gosipnya mereka akan mencoba masukin motor ini ke Indonesia. Wah, rebahan enak banget bro. Rebahan enak banget nih. Wow, rebahan enak banget bro. Wah, nikungnya. Jadi motor ini katanya bakal masuk ke Indonesia. Tapi memang mereka cuma punya motor skutik ya, skuter matic gitu. Nah kalau kita lihat sebenarnya dari desain ini cakep banget menurut saya. Tidak terlihat seperti motor listrik manapun yang ada di Indonesia kalau menurut saya. Kalau dilihat dari gaya desainnya seperti ada garis desain Vespa, terutama untuk bagian lampu ini ya. Kalau kalian lihat tuh kotaknya kotak Vespa banget kan gitu kan. Terus motor ini lumayan kecil, dan karena di bagian kaki ini di bawahnya adalah baterai, jadi dia agak tinggi tapi tidak setinggi beberapa motor listrik yang ada di Indonesia. Jadi kalau saya perhatikan ini untuk riding position ini sudah lumayan oke. Untuk handlingnya menurut saya nggak tahu kenapa ya, saya ngerasa motor ini mungkin karena wheelbase-nya terlalu pendek kali ya. Jadi kalau miring dikit itu langsung ngebanting gitu loh. Jadi agak nggak enak buat nyelip-nyelip kalau lagi macet, tapi kayaknya buat ngebut agak deg-degan juga sih. Asik gitu. Untuk speedometernya sudah berwarna, walaupun di bawah sinar matahari seperti tidak terlalu kelihatan ya kalau menurut saya. Terus instrumen manualnya ada sen, ada ABS by the way di motor ini. Jadi untuk ngerem nggak akan. Hah? Iya bener. Saya pikir tuh saya boleh ke sana, ternyata nggak boleh. Ya sudahlah, kita muter-muter sini aja sambil kita cobain. Jadi intinya ini motor, kesan pertama saya sebenarnya ini loh, halus mesinnya. Karena di kantor kan kita punya itu ya, Honda IM apa sih, motor listrik Honda pertama itu tuh nggak sehalus ini mesinnya gitu, kayak agak ngentak dikit. Ini tuh enggak gitu.
Terus yang kedua, dia ada dua mode. Pertama dia ada mode eco, terus mode sport. Jadi kalau misalkan mau jauh lebih hemat, kita bisa pakai mode eco. Tapi konsekuensinya adalah tarikannya agak kurang gitu. Nah kalau mau yang lebih ngebut lagi, mungkin pakai mode sport. Nah sport saya mau coba akselerasinya. Tadi pertama kali coba kan kita pakai mode eco ya. Sekarang kita coba pakai mode sport. Coba ya. 1, 2, 3. Iya, ini lebih narik dibandingkan mode eco tadi. Lebih narik walaupun tuh lebih ngentak, walaupun ngentak tapi lebih halus gitu, nggak jeduk-jeduk begitu. Kan ada motor listrik yang kalau kita gas dia jeduk-jeduk gitu kan, tapi ini enggak ternyata. Dan oke loh ini. Ini bukan yang paling besar ya by the way, ada beberapa motor listrik itu seperti yang depan tadi, ini yang ini kayaknya lebih besar dibandingkan yang motor kuning ini deh. Tapi yang pasti ini motor nyaman menurut saya untuk jalan-jalan santai sore atau jalan jarak dekat, ini sudah lumayan oke. Remnya pakem, sekali lagi ini punya ABS. Di indikatornya kita bisa lihat ada odometer, ada baterai, terus ada mode Eco Sport atau Eco atau Sport, ada jam, ada speedometer. Dan kalau kalian perhatikan di sini tuh ada lambang awan gitu. Ternyata motor itu bisa dihubungkan dengan aplikasi smartphone gitu. Jadi kita bisa mengontrol motor ini pakai smartphone. Lucu juga. Enak, motor ini enak. Mereka masih cobain mobil guys. Kita cobain motor dulu. Ya overall saya lumayan suka motor ini. Tuh. Kalau kita gas full gitu ya, ada suara mesin ya kadang-kadang wing gitu. Tuh. Lebih terdengar futuristik. Suspensinya enak nih. Suspensinya enak. Enak sekali. Asik sekali. Jadi kalau kita standar diturunin, mesinnya otomatis mati dan jadi nggak bisa digas. Terus saya tidak melihat ada gigi mundur ya. Biasanya kalau motor listrik itu ada gigi mundur. Walaupun sebenarnya fitur itu jadi agak ambigu karena biasanya gigi mundur itu ditaruh untuk motor-motor yang memang berat dan sulit buat dimundurin. Tapi untuk motor-motor yang kecil kayak gini rasanya nggak perlu juga gigi mundur gitu. Jadi ya harusnya nggak jadi masalah walaupun dia nggak punya gigi mundur atau reverse gear apa namanya itu. Intinya gitu. Jadi kesimpulan pertama saya untuk motor listrik dari Vinfast ini, karena pertama kali saya cobain si motor ini di Indonesia belum ada, ya, makanya pas ke sini langsung nyobain, ternyata mereka punya banyak sekali motor listrik gitu dan mereka memproduksi sendiri. Buat informasi aja, ternyata untuk motor listrik mereka itu membuatnya hampir 70% dari keseluruhan motor ini dibuat oleh mereka. Sisanya mereka import gitu. Artinya memang sudah sangat besar porsi produk lokalnya gitu. TKDN lah kalau kata orang Indonesia mah gitu. Jadi motor ini mereka buat sebagian besar memang di negara ini. Jadi bisa dibilang ini adalah motor nasional gitu. Kita punya nggak sih? Ada sih Alfa misalnya, tapi nggak tahu ya perbandingan produksi dalam negeri atau luar negerinya berapa kalau Alfa. Tapi yang pasti ini benar-benar motor Vietnam. Dan pengalaman saya pakai motor ini seperti saya ceritain tadi bahwa sebenarnya saya punya feeling yang positif untuk sebuah motor Matic listrik kecil ini. Rasanya lumayan enak, terutama untuk suspensinya. Saya suka banget suspensinya karena nggak kerasa keras, terus nggak terlalu lempuk juga. Jadi pas niku nggak limbung. Saya udah coba miring-miring tadi, lumayan oke gitu. Untuk desain nggak malu-maluin, terutama warna kuningnya. Saya suka banget warna kuningnya. Kalau kalian lihat ya, ini warna kuning lucu banget. Cuma saya agak nggak begitu suka sama bagian belakangnya, nggak tahu kenapa ya, garis desainnya kayak gimana gitu. Tapi soal desain kan ini subjektif ya, jadi selera aja gitu. Lucu motornya. Ini kalau mau ganti master rem copot nih, dicok. Untuk depan kayaknya memang ada inspirasi dari Vespa seperti saya bilang tadi, terutama itu bagian kepalanya ya. Kalau kalian naik itu ngeliat kepalanya itu mirip kayak kepala Vespa gitu. Untuk depan juga menurut saya lucu, terutama pemilihan warna hitam dan kuningnya ya. Sekali lagi, desain itu subjektif, jadi setiap orang punya selera masing-masing. Buat saya lucu, buat kalian belum tentu itu lucu. Nah, menurut kalian, kalau misalnya motor ini masuk ke Indonesia, berapa harga yang pantas buat motor ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke?
segitu aja review singkat saya. Jadi ceritanya ini adalah reviewer handphone yang cosplay jadi reviewer otomotif. Jadi buat kalian yang suka konten-konten seperti ini atau pingin kita ngebahas lebih banyak lagi soal mobil listrik atau motor listrik, tulis di kolom komentar. Nanti kalau ada kesempatan, kalau misalnya ada brand lain yang ngajak lagi, kita akan buatkan lagi review-review yang seperti ini. Tentunya ya walaupun udah banyak ya reviewer otomotif, tapi kita akan mencoba untuk menyampaikan sudut pandang kita gitu, dengan tentunya dengan cara kita sendiri gitu. Oke, klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Irwan pamit dan adios.